Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri Satrio Piningit: tunjung putih semune budak kasungsang, bocah angon, ratu adil dan pemuda Bani Tamim. Yang pertama, ciri-ciri Satrio Piningit berdasarkan ramalan Jayabaya. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Betara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisulaweda, dari bait ke-159. Analisanya, akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya, seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit berparas seperti Betara Kresna, berwatak seperti Baladewa, menyebutkan bahwa para Satrio Piningit itu seperti Betara Kresna yang tampan, berwibawa dan berwatak tegas, saklek seperti Baladewa. Bersenjata Trisulaweda, untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang notabene dipingit itu membawa Trisula kemana-mana akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak piningit lagi, bahkan mungkin bisa langsung dikandangin karena terkena pasal membawa senjata tajam. Dalam pemaknaan Trisulaweda secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu amal dan iman, atau bumi langit dan isinya, kiri kanan dan tengah, maupun benar jejak jujur. Apapun itu yang secara filsafat mengandung 3 jadi 1. Itu sesuai dengan derajatnya dewa sehingga berkelakuan mulia. Yang kedua, sakti mandraguna tanpa aji-aji, bait ke-162. Analisanya, Satrio Piningit itu sakti mandraguna tanpa aji inilah, aji itulah, apalagi batu inilah, keris itulah, dan tetek bengek lainnya, sesuai dengan derajatnya dewa. Yang ketiga, meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyu dan canggah Anda seolah-olah lahir di waktu yang sama, tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati bijak, cermat, dan sakti mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman. Bait ke-167. Analisanya, pandai meramal seperti dewa. Seperti di atas disebutkan, beliau dewa sudah pasti bisa meramal atau membaca. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Sekarang ini banyak orang lain di hati, lain di ucapan. Tapi si Satrio Piningit karena mengetahui isi hati tidak akan tertipu. Tapi mungkin dalam hal menjaga piningitnya beliau pura-pura ketipu. Bijak, cermat, dan sakti. Sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut, kalimat ini juga bisa sebagai acuan mengetahui lahiriah kandange Betara, atau wujud manusianya si Satrio Piningit ini dari sisi perbintangan. Kalau ada yang paham boleh di-share di sini. Mengetahui sesuatu sebelum terjadi, tampaknya Satrio Piningit memahami filsafat bulat-bulat, jadi tahu sebab akibat. Secara sederhana hukum sebab akibat itu digambarkan, jika kita berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan pula, begitu pula sebaliknya. Ditambah lagi dengan pengumpulan data dengan derajat dewanya yang komplit lebih dari manusia biasa seperti kita-kita, tentulah membuat Satrio Piningit
semakin luar biasa. Tidak khawatir tertelan zaman, sesuai dengan namanya Piningit, tentulah beliau tidak akan sibuk memperkenalkan dirinya sebagai satria Piningit tersebut. Yang keempat, oleh sebab itulah carilah satria itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman trisula yang ujung trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Bait ke-168. Analisanya, oleh sebab itu carilah satria itu yatim piatu, tak bersanak saudara. Secara lahiriah atau wujud pastilah satrio Piningit memiliki sebab sehingga ada akibat, atau memiliki orang tua dan saudara. Berarti kalimat ini diartikan secara tersirat sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut, dan juga mengarahkan kepada kelakuannya yang tidak akan membeda-bedakan mana yang kakak atau adik, atau bukan dengan kata lain satrio Piningit tidak akan KKN lah, sehingga berbuat adil. Ujung trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Sesuai dengan analisa tersebut, trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari satrio Piningit tersebut. Yang kelima, senang menggoda dan minta secara nista. Bait ke-169. Analisanya, senang menggoda bisa diartikan genit, suka bercanda. Kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan atau godaannya. Yang keenam, diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang. Bait ke-170. Analisanya, dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini yang banyak sejarah dihapus ataupun dibolak-balikan sehingga kita kehilangan jati diri kita. Sepertinya beliaulah yang akan mampu meluruskan sejarah kita. Yang ketujuh, hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Bait ke-171. Analisanya, dengan mudah satrio Piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya ini. Dari ramalan Jayabaya tersebut hanya sedikit kalimat yang menjabarkan sosok fisik satrio Piningit. Lebih banyak yang menggambarkan perbuatan dan sifatnya. Itu sesuai dengan namanya Piningit. Yang kedua, ciri-ciri Tunjung Putih Semune Budak Kasungsang berdasarkan Kitab Musasar Jayabaya. Ciri yang pertama, kemudian kelak akan datang Tunjung Putih Semune Budak Kasungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan. Redalah kesengsaraan di bumi, nahkoda ikut ke dalam persidangan. Analisanya, Tunjung Putih Semune Budak Kasungsang adalah raja berhati putih namun tersembunyi, atau satrio Piningit. Lahir di bumi Mekah, bisa memiliki makna tersurat lahir di Mekah Arab ataupun tersirat sebagai orang yang suci. Mekah adalah tanah suci, ataupun santer namanya bergaung lahir dari Mekah Arab yang terkenal bernama hadis. Menjadi raja di dunia, Tunjung Putih Semune Budak Kasungsang ini akan menjadi raja di dunia, yang berarti pemimpin dunia. Nahkoda ikut ke persidangan, pemimpin yang adil berhubungan dengan kalimat Ratu Adil dari Wangsit Siliwangi. Ciri-ciri yang kedua, raja keturunan Waliullah, berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Analisanya adalah, raja keturunan Waliullah adalah kalimat keturunan Waliullah secara tersurat
berarti anak atau cucu secara fisik dan secara tersurat adalah waliullah itu sendiri. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa adalah secara tersurat beliau memiliki kedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa, dan secara tersirat beliau merupakan orang beragama Islam yang lulus Weda Jawa ataupun pernah diutus di Arab juga sesuai dengan ramalan Nostradamus. Lama tidak muncul di Eropa, ia akan muncul di Asia. Ciri-ciri yang ketiga, waktu itulah ada keadilan. Rakyat pajaknya dinar, sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh Ki Ajar. Waktu itu perintahan raja baik sekali. Orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Analisanya adalah, waktu itulah ada keadilan adalah berhubungan dengan kalimat Diwangsit Siliwangi Ratu Adil. Orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Kalimat orangnya tampan berhubungan dengan hadis Imam Mahdi berhidung mancung. Sedangkan senyumnya manis sekali menjelaskan bahwa beliau memiliki lesung pipit. Yang ketiga, ciri-ciri budak angon atau anak gembala berdasarkan Wangsit Siliwangi yang merupakan bagian dari pantun Bogor berjudul Ngahyangna Pajajaran. Yang pertama, ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa, dialah anak gembala. Analisanya adalah, dalam menelusuri sejarah, anak gembala tidak mengindahkan larangan atau pantangan dari penguasa pengganti. Hingga saat ini bahkan melawan sambil tertawa, sesuai dengan Bai Jayabaya yang senang menggoda. Kalimat anak gembala sendiri dapat diartikan bahwa setiap pengembala tidak akan salah atau tertukar apa yang digembalakannya. Itu sesuai dengan Bai Jayabaya yang asuhannya menjadi perwira perang, dan juga dapat diartikan memimpin yang dipimpinnya. Yang keempat, ciri-ciri Ratu Adil berdasarkan Wangsit Siliwangi. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan mengetahuinya. Yang kelima, ciri-ciri pemuda Bani Tamim. Yang pertama, dari Sauban radhiyallahu anha katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berbunuh-bunuhan dekat tempat simpanan Ka'bah kamu tiga beradik. Semuanya adalah anak-anak kepada seorang atau bekas khalifah. Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang dapat atau harta itu atau menjadi khalifah. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari sebelah timur. Lalu mereka akan membunuh kamu semua dengan satu pembunuhan yang paling dahsyat, yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana kaum pun. Kemudian baginda menyebutkan sesuatu yang saya tidak berapa ingat. Kemudian baginda bersabda, maka apabila kamu semua melihatnya, hendaklah kamu segera berbaiat kepadanya atau ke pemuda Bani Tamim itu, walaupun terpaksa merangkak di atas salju, karena di sisinya adalah Khalifah Allah, yaitu Imam Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Analisanya, satu pembunuhan yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun, pembunuhan halal dalam peperangan. Berarti kalimat ini membahas tentang peperangan yang belum pernah terjadi, cara membunuhnya sejak zaman dahulu. Sesuai dengan kalimat perangi perang tanpa bolo atau berperang sendiri pada ramalan Joyoboyo Bait ke-162. Dan juga berhubungan dengan kalimat bergelar pangeran perang ramalan Jayabaya Bait ke-163. Yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi akan datang setelah munculnya panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Yang ketiga, dari Sauban radhiyallahu anha katanya Rasulullah bersabda,
panji-panji hitam akan datang dari arah timur. Hati mereka bagaikan kepingan-kepingan besi. Sesiapa yang mendengar mengenai mereka, datangilah mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Di antara sifat-sifat yang melekat pada pemuda Bani Tamim adalah dia berketurunan suku Tamim atau Bani Tamim. Siapa sesungguhnya keturunan Bani Tamim? Untuk hal ini terdapat perbedaan ijtihad di kalangan. Ulama. Di kalangan bangsa Arab ada satu kabilah yang bernama Tamim. Kabilah Tamim ini adalah satu kabilah dari bangsa Quraisy yang mendiami kawasan sekitaran kota Mekah. Di antara sahabat yang berasal dari kabilah Tamim ialah sahabat yang paling setia kepada Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ulama lain berpendapat bahwa pemuda Tamim ini adalah berasal dari keturunan Ahlul Bait. Keturunannya sudah bercampur dengan bangsa timur. Pemuda ini adalah seorang yang keturunan Bani Tamimnya telah tercampur dengan bangsa dari timur. Ia lebih dikenal sebagai orang dari bangsa timurnya daripada suku Tamimnya. Jika orang bertanya kepadanya, "Dari mana engkau berasal?" Ia akan menjawab, "Dari timur." Jika ditanya pula, "Apa kebangsaanmu?" Pemuda Bani Tamim akan menjawab, "Aku dari bangsa timur." Keterangan ini dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Pemuda itu bernama Syu'aib bin Soleh. Menurut para penafsir, nama tersebut bukan nama yang sebenarnya, tetapi merujuk kepada suku bangsanya atau suku kecil dari suatu bangsa. Dia adalah seorang pemuda yang baik dan berasal dari keluarganya yang terkenal berakhlak baik. Dari segi bahasa Arab, kata syu'bun berarti suku bangsa atau puak dari suatu bangsa. Sedangkan kata syu'aiban berarti suatu suku kecil dari sebuah kabilah. Kata bin berasal dari ibnun yang artinya anak lelaki. Sedangkan kata soleh berarti orang yang baik. Baik namanya, kepribadiannya, akidahnya, keturunannya, agamanya, pemikirannya, dan juga akhlaknya. Wallahu alam bishawab. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.